Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Fast and Furious 6 yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu dan memiliki skor 7,1 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Justin Lin ini menceritakan tentang keluarga penjahat yang bergabung dengan agen keamanan diplomatik Amerika Serikat untuk menangkap komplotan penjahat global yang dipimpin mantan pasukan khusus Inggris dengan imbalan catatan kriminalnya akan dihapuskan. Film keren ini dibintangi oleh Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Fast and Furious 6. Film dimulai dengan Dominic Toretto dan Brian O'Connor yang sedang buru-buru menuju rumah sakit untuk melihat Mia Toretto yang sedang melahirkan di Kepulauan Kanari, Spanyol. Ketika Brian ingin melihat anaknya, Dom berkata kalau kehidupan lama mereka harus ditinggalkan demi kebaikan keluarga barunya. Berpindah ke Moskow, Rusia, kita diperlihatkan dengan agen keamanan diplomatik Amerika Serikat yang bernama Luke Hobbs bersama rekannya yang bernama Riley Hicks sedang menyelidiki penghancuran konvoi militer Rusia yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh mantan pasukan khusus Inggris yang bernama Owen Shaw. Dari hasil penyelidikan, Hobbs mendapati kalau komponen satelit telah dicuri. Hobbs dan Riley kemudian pergi menuju markas Interpol untuk menginterogasi salah satu anak buah Shaw yang tertangkap. Hobbs bertanya di mana keberadaan bosnya Shaw, namun orang itu tidak mau angkat bicara. Hobbs yang kesal lalu menghajarnya. Dari orang itu, Hobbs mendapatkan info kalau Shaw sedang berada di London. Dan untuk menangkapnya, mereka membutuhkan tim khusus yang mempunyai keahlian setara dengan kelompok Shaw. Hobbs kemudian pergi menemui Dom yang sekarang telah tinggal bersama Elena Neves di Spanyol. Hobbs meminta bantuan Dom untuk menangkap kelompok pengendara yang sangat jago yang telah menyerang konvoi militer di Rusia. Hobbs sangat yakin Dom akan membantunya karena dia mempunyai bukti yang sangat penting. Ternyata dari bukti tersebut, terlihat Letty masih hidup dan telah menjadi salah satu komplotan kelompok Shaw. Dom yang menginginkan info lebih tentang Letty akhirnya mau membantu Hobbs. Namun Hobbs tidak hanya membutuhkan bantuan Dom, melainkan seluruh timnya karena kelompok yang mau ditangkap ini sangat profesional. Dom kemudian kembali menghubungi semua timnya yang telah berpencar ke seluruh dunia dan hidup dalam kemewahan, yaitu Roman Pierce, Tess Parker, Han, dan Giselle. Dom juga pergi menemui Brian dan Mia yang sekarang telah mempunyai seorang anak yang bernama Jack. Dom menjelaskan kalau dia mempunyai bukti bahwa Letty masih hidup. Brian sebenarnya kurang percaya, namun Dom harus memastikan apakah Letty masih hidup. Dengan izin Mia, Brian dan Dom pun akan pergi menjemput Letty. Untuk misi kali ini, Leo dan Santos tidak ikut karena diceritakan mereka berdua menabrak kasino di Monte Carlo. Dan setelah semuanya berkumpul, Hobbs menjelaskan misinya yaitu untuk menangkap Owen Shaw, seorang mantan kepala tentara Inggris yang sedang membuat perangkat night sight, yaitu semacam bom yang dirancang untuk memblokir seluruh jaringan komunikasi militer selama 24 jam. Dan nilainya sendiri diperkirakan miliaran apabila dijual. Jadi Hobbs ingin tim Dom membantunya untuk menangkap Shaw karena sekarang tinggal satu bagian lagi yang Shaw butuhkan untuk menyempurnakan perangkat night sight-nya. Dan Hobbs ingin menghentikan itu semua. Brian kemudian membuat kesepakatan, yaitu Hobbs memberi info keberadaan Letty dan mereka akan menyerahkan Shaw untuknya, serta catatan kriminal mereka selama ini harus dihapuskan agar bisa kembali lagi ke California. Hobbs pun setuju. Malam harinya, tim Hobbs serta kepolisian Inggris membuat rencana dengan mengirimkan anak buah Shaw yang telah dipasangi alat penyadap untuk pergi menemui Shaw dan memastikannya apakah Shaw ada di tempat itu agar bisa segera menangkapnya. Setelah mendapat kode dari anak buah Shaw, pasukan Interpol itu pun masuk ke dalam. Ternyata semua itu hanyalah jebakan. Shaw sengaja mengumpulkan semuanya di tempat itu agar anak buahnya bisa melakukan pencurian dengan mudah di gedung Interpol. Dom menyuruh Brian dan tim untuk segera pergi ke markas Interpol dan dia bersama Hobbs akan tetap tinggal menunggu munculnya Shaw dan Letty. Shaw pergi dengan menaiki mobil khususnya sambil meledakkan tempat tersebut. Dom dan Hobbs yang melihatnya pun langsung pergi mengejarnya. Sementara itu, Brian dan yang lainnya juga telah sampai di markas Interpol dan langsung melakukan serangan. Mereka kemudian mengejar anak buah Shaw yang pergi melarikan diri. Mereka ditembaki dengan semacam alat yang disebut chip yang dapat mengendalikan mobil yang mengenainya. Akibatnya, Tess dan Roman mengalami kecelakaan.
Namun Brian berhasil selamat karena berhasil melepaskan chip itu dari mobilnya. Pengejaran pun kembali berlanjut. Brian berhasil dijatuhkan oleh anak buah Shaw yang bernama Fake. Ketika dalam pengejaran Shaw, Dom akhirnya melihat Letty yang baru muncul dan langsung mengejarnya. Ketika Letty berhasil dihentikan, Letty tanpa basa-basi langsung menembak Dom dan langsung pergi melarikan diri. Berpindah ke markas, Brian menghubungi Mia dan memberitahunya kalau Letty memang masih hidup. Untungnya Dom masih hidup. Dia kemudian mengeluarkan peluru yang mendarat di dadanya. Di markas Shaw, mereka semua membahas tentang siapa saja anggota tim Dom. Ternyata salah satu anak buah Shaw terdapat salah satu aktor terbaik dari Indonesia, yaitu Joe Taslim, yang berperan sebagai Jah. Namun sayangnya dia berperan di pihak antagonis di film ini. Mereka juga menemukan foto Letty bersama Dom. Namun Letty sama sekali tidak mengingatnya. Shaw kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari semua informasi tentang tim Dom untuk mengetahui kelemahan mereka. Kembali ke markas, Hobbs telah mendapatkan rekaman CCTV penyergapan itu dan mendapatkan informasi kalau yang dicuri kelompok Shaw adalah database dari setiap lokasi yang menyimpan komponen chip terakhir yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, mereka harus bergerak cepat untuk menemukan lokasi itu. Dom kemudian memerintahkan Han, Giselle, dan Roman untuk mencari tahu siapa yang telah merakit mobil khusus milik Shaw untuk dapat menemukannya. Riley lalu mengajukan diri untuk ikut dalam pencarian tersebut. Dom juga menyuruh Tez untuk mencarikan dan membuat mobil yang sangat cepat tanpa chip komputer. Hobbs dan Tez kemudian pergi ke pelelangan mobil untuk mencari mobil yang mereka inginkan. Sementara itu, Han, Giselle, Roman, dan Riley pergi menemui target kelima mereka. Giselle lalu mengajak Riley untuk melaksanakan misinya karena seperti biasa ini adalah tugas wanita. Mereka kemudian menanyai pria itu baik-baik tentang mobil yang baru-baru ini dirakit dan siapa pembelinya. Namun pria itu malah tidak sopan. Riley pun langsung menghajarnya. Dengan terpaksa, pria itu akhirnya mau memberikan informasi. Di tempat lain, Hobbs dan Tez kemudian membawa semua mobil yang telah mereka beli di pelelangan ke markas. Kembali ke tempat Giselle. Ketika mereka mengulik informasi dari pria itu, ternyata pria itu menelpon Shaw secara diam-diam dan akhirnya Shaw pun mendengar percakapan mereka. Sementara itu, Dom dan Brian pergi ke toko gadis senjata ilegal. Di sana, pemilik toko mengatakan kalau seminggu yang lalu ada seorang gadis yang datang memborong semua senjata dan amunisinya. Gadis tersebut adalah seorang pembalap namun dia tidak mengetahui keberadaannya. Kembali ke tempat Giselle. Ternyata Shaw mengirim Letty, Ivory, dan Jah untuk membunuh Giselle dan Riley. Han dan Roman yang melihatnya langsung segera memberikan pertolongan. Pria itu pun terkena tembakan. Sebelum mati, dia memberikan ponselnya kepada Giselle dan mengatakan sebuah nama, yaitu Braga. Dalam serangan tersebut, Ivory harus tewas. Riley bertugas mengejar Letty, sementara Han dan Roman pergi mengejar Jah. Sepertinya Han dan Roman adalah bukan lawan yang sebanding dengan Jah. Setelah berhasil mengalahkan keduanya, Jah segera kabur dari sana. Letty juga berhasil kabur dari kejaran Riley. Letty dan Jah pun kembali ke markas dan melaporkan kalau Ivory telah tewas. Namun reaksi Shaw terlihat biasa-biasa saja. Letty yang melihatnya pun kesal. Shaw lalu pergi menemui Letty dan berkata kalau dia sangat menyukai Letty karena setiap berada di sisinya dia merasa nyaman. Di sini diceritakan kalau Shaw menemukan Letty di rumah sakit dalam keadaan hilang ingatan. Letty yang masih merasa kesal kemudian pergi mencari udara segar. Riley dan yang lainnya pun kembali ke markas. Setelah itu, Tez memberitahu kalau dimanapun ada tim Shaw, kameranya pasti akan mati. Hobbs yang merasa ada yang tidak beres lalu pergi menuju kantor CCTV. Giselle juga memberitahu informasi yang dia dapatkan, yaitu kalau Shaw bekerja sama dengan Arturo Braga, yaitu seorang kartel narkoba terbesar di Meksiko, musuh tim Dom dalam Fast and Furious 4. Brian pun memutuskan untuk kembali mengunjungi Braga yang sedang berada di penjara untuk mencari informasi tentang keberadaan Shaw meskipun dia sebenarnya juga adalah buronan polisi. Hobbs dan Riley yang baru sampai di kantor CCTV langsung meminta diperlihatkan rekaman di sekitar stasiun Waterloo tempat anak buahnya diserang. Namun pihak kantor CCTV beralasan kalau CCTV itu sedang diperbaiki. Hobbs yang merasa curiga lalu mengancam kepala kantor CCTV dan memintanya untuk dapat mengakses seluruh kamera CCTV itu. Berpindah ke Los Angeles,
Brian yang menyerahkan diri langsung disambut oleh mantan rekannya di FBI dulu yang bernama Michael Stasiak. Stasiak membantu Brian untuk melancarkan misinya kali ini. Brian pun kembali menghajar Stasiak agar dengan mudah mendapatkan perhatian Braga di dalam penjara. Di dalam markas, Tess telah berhasil mengembangkan alat penembak pengait dengan kabel titanium yang akan mereka gunakan nantinya untuk menangkap kelompok Shaw. Sementara di dalam penjara, Brian akhirnya ditemui oleh Braga. Braga pun menjelaskan kalau dia sekarang berbisnis dengan Shaw. Dia juga mengatakan kalau Shaw memiliki mata-mata yang cukup banyak yang ditempatkan di CIA, DEA, dan yang lainnya. Bahkan tangan kanan Braga yang bernama Phoenix ternyata adalah mata-mata Shaw yang ditugaskan untuk membunuh Letty. Namun Letty berhasil selamat dari insiden tersebut yang kemudian ditemukan oleh Shaw 2 hari kemudian di rumah sakit. Shaw tidak membunuhnya karena Letty dalam keadaan hilang ingatan. Brian kemudian menghajar Braga dan anak buahnya. Dari Braga, Brian mendapatkan informasi kalau di tim Dom sekarang terdapat mata-mata. Dan satu-satunya cara untuk menangkap Shaw adalah hanya jika Shaw menginginkan seseorang tersebut. Malam harinya, Dom datang ke acara balap jalanan di London. Di sana ia menantang Letty untuk balapan berharap Letty mendapatkan ingatannya kembali. Dan setelah semuanya sudah siap, balapan pun dimulai. Di sini Dom merasakan kalau teknik menyetir Letty masih seperti dulu, dan akhirnya balapan pun dimenangkan oleh Dom. Mereka berdua kemudian berhenti di bawah rel kereta api. Di sana Dom menjelaskan semuanya tentang Letty, kejadian yang pernah mereka lalui di masa lalu. Ketika Letty hendak pergi, Dom mengembalikan kalung salib yang diberikan Letty dahulu kepadanya. Tidak berselang lama, Shaw pun datang ke tempat itu. Shaw menyadari kalau Dom memiliki kelemahan, yaitu keluarganya sendiri. Dia lalu memberi kesempatan kepada Dom dan timnya untuk pergi agar keluarganya bisa selamat. Namun Dom menolaknya. Dia hanya mau pergi apabila Letty juga ikut bersamanya. Karena sama-sama terancam oleh laser sniper masing-masing, Shaw memutuskan untuk pergi. Berpindah ke Los Angeles, akhirnya Brian berhasil keluar dari penjara dengan bantuan kawan FBI-nya, Stasiak. Sementara itu, Letty yang penasaran dengan kehidupannya di masa lalu kembali melihat foto-fotonya bersama Dom. Di dalam markas, Tess yang dari tadi melacak keberadaan Shaw akhirnya mengetahui kalau serangan Shaw berikutnya akan dilakukan ke pangkalan NATO di Spanyol. Hobbs dan Riley duluan ke Spanyol untuk mengunci pangkalannya. Sementara tim Dom yang sedang bersiap-siap disambut oleh Brian yang telah kembali. Sementara itu, ketika Hobbs sedang mengatur rencana dengan komandan NATO, Riley menciduk mata-mata Shaw yang telah mematikan sistem perimeter keamanan. Mata-mata itu pun langsung ditahan. Hobbs berencana akan memindahkan komponen chip yang diinginkan Shaw dari pangkalan untuk mengamankannya dari kelompok Shaw yang akan segera datang. Ketika sedang menuju Spanyol, Brian menyadari perkataan Braga mengenai cara mendekati Shaw, yaitu hanya jika dia menginginkan seseorang tersebut. Dan bisa dipastikan Shaw tidak ingin menghancurkan pangkalan NATO, melainkan ingin mengambil komponen chip dan menghancurkan konvoi yang membawanya. Pada saat konvoi pemindahan komponen chip itu sedang berjalan, tim Shaw datang dari belakang dan langsung beraksi. Mereka berhasil mendapatkan truk besar tersebut. Tim Dom pun segera menjalankan rencananya. Tak disangka-sangka ternyata tim Shaw membajak sebuah tank. Melihat tim Shaw yang mempunyai tank, Brian menyarankan semua tim untuk berimprovisasi dalam melakukan misi kali ini. Roman yang sedang terjepit di depan tank itu mengambil tali kabel lalu mengikat ujung tank tersebut. Brian pun memanfaatkan bekas mobil Roman sebagai jangkar untuk menghentikan tank Shaw. Akhirnya chip komputer itu berhasil diamankan dan semua tim Shaw pun ditahan. Namun semua ini belum berakhir. Ternyata anak buah Shaw yang lainnya telah berhasil menangkap Mia. Shaw kembali membuat kesepakatan, yaitu dia meminta untuk dilepaskan dan menyerahkan komponen chip itu kepadanya. Lalu pergi dari sana dengan syarat tidak ada yang boleh mengikutinya. Sebagai gantinya dia akan menyerahkan Mia. Mereka semua akhirnya dengan terpaksa melepaskan Shaw dan semua timnya.
Namun tak disangka-sangka, ternyata Riley selama ini adalah mata-mata yang sedang menyamar untuk Shaw. Setelah Shaw dan timnya pergi, tim Dom kemudian bersiap-siap untuk menangkapnya kembali. Ternyata sudah ada pesawat Antonov AN-124 yang sudah siap untuk menjemput tim Shaw. Dom, Brian, dan Letty masuk ke dalam pesawat untuk menangkap Shaw dan Riley yang sudah masuk duluan. Sementara di luar, Hobbs dan yang lainnya yang akan membereskan anak buah Shaw yang tersisa. Fake pergi mengejar Brian dan Letty yang kabur keluar dari pesawat, namun dia sendiri yang akhirnya mengalami kecelakaan. Fake pun tewas. Akhirnya Upin dan Ipin ini saling membantu untuk melawan tim Shaw. Gitu dong, akur. Pesawat berusaha lepas landas, tetapi tertahan oleh kelebihan berat saat anggota tim Dom menambatkan pesawat ke kendaraan mereka. Letty akhirnya berhasil mengalahkan Riley dengan menembaknya keluar dari pesawat. Giselle memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kekasihnya Han dari antek-antek Shaw. Hobbs dan Letty menyelamatkan diri dengan melompat ke mobil Tez. Namun Dom memilih untuk mengejar Shaw yang masih memiliki komponen chip itu. Beruntung Dom selamat dari insiden tersebut dan berhasil mengamankan komponen chip itu. Han pun sangat sedih karena kekasihnya Giselle telah tewas. Dom kemudian memberikan komponen chip yang bernilai miliaran itu kepada Hobbs. Dan akhirnya Dom beserta timnya yang lain kembali ke rumah keluarganya yang lama di Los Angeles. Mereka merayakan kebebasannya dengan berkumpul dan makan bersama. Tidak berselang lama, Hobbs dan Elena datang untuk mengkonfirmasi kebebasan semuanya. Elena yang mengetahui kalau Dom sangat mencintai Letty, akhirnya dengan ikhlas merelakannya dan memutuskan untuk kembali ke kepolisian. Film pun diakhiri dengan keluarga Dom yang sekarang dapat dengan bebas menikmati kehidupannya yang baru. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Fast and Furious 6 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.